Di dunia balap Grand Prix, jarak antara pahlawan dan pecundang hanya dipisahkan oleh 1/1000 detik. Bagi seorang remaja asal Gunung Kidul, angka-angka itu bukan sekedar statistik. Itu adalah hantu. Tahun 2025 seharusnya menjadi tahun penobatan bagi Veda Ega Pratama. Namun di tikuan terakhir Red Bull Rookies Cup, mimpi itu direnggut. Brian Uriarte berdiri di puncak podium, sementara Veda harus puas dengan posisi runner-up. Di balik senyum sopannya saat menerima trofi perak, ada badai yang mulai terbentuk. Memasuki musim 2026, atmosfer di pedok Moto3 telah berubah. Ini bukan lagi soal partisipasi atau sekedar membawa bendera merah putih berkeliling sirkuit. Ini adalah tentang pernyataan perang. Laporan terbaru dari sesi tes tertutup membocorkan sesuatu yang membuat para petinggi tim di Eropa gelisah. Veda Ega tidak datang untuk belajar. Dia datang untuk menghancurkan dominasi. Namun di tengah euforia ini, sebuah peringatan keras muncul dari balik pintu garasi Honda. Bos tim memberikan pernyataan yang tidak hanya mengejutkan penggemar di Asia, tetapi juga menantang ego para pembalap papan atas Spanyol dan Italia. Sesuatu yang sangat besar sedang direncanakan, dan itu dimulai dengan sebuah kecepatan yang digambarkan oleh para mekanik sebagai brutal. Namun saat Veda mulai menunjukkan taringnya, 4 bayangan besar sudah menunggu di garis start. 4 monster yang siap melakukan apapun untuk memastikan sejarah tidak berubah. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengubah narasi balap motor Indonesia selamanya. Di markas besar Honda Tim Asia, lampu garasi tidak pernah padam. Misinya jelas, membangun sebuah mesin yang mampu menandingi keganasan KTM dan gas-gas yang selama ini merajai kelas ringan. Di kelas Moto3, motor adalah instrumen yang sangat sensitif. Perubahan 1 mm pada swing arm atau pergeseran kecil pada peta elektronik bisa berarti perbedaan antara kemenangan gemilang atau terlempar ke kerikil gravel. Para insinyur Honda menyadari bahwa talenta murni Veda Ega Pratama terlalu berharga untuk disia-siakan pada motor yang mediocre. Mereka sedang mengerjakan evolusi terbaru Honda NSF 250R. Fokusnya bukan hanya pada top speed, tetapi pada stabilitas saat pengereman ekstrim, area di mana Veda seringkali terlihat tak terkalahkan. Proses adaptasi Veda dengan motor barunya dilaporkan berlangsung dengan kecepatan yang tidak normal. Biasanya, seorang rookie membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk memahami karakter ban dan respon mesin di level ini. Namun, Veda memangkas waktu itu menjadi hitungan minggu. Catatan waktunya tidak hanya konsisten, mereka terus menurun secara radikal di setiap sesi. Optimisme mulai merayap di wajah para petinggi Honda. Mereka melihat cara Veda membaca lintasan, cara dia menjaga ritme saat ban mulai aus, dan yang paling penting, keberaniannya untuk menembus batas limit. Namun, optimisme adalah mata uang yang berbahaya di MotoGP. Karena di sisi lain sirkuit, para rival sedang memperhatikan setiap gerak-gerik sang wonderkid Indonesia ini. Sebuah pertanyaan besar mulai menggantung di udara pedok. Apakah motor ini cukup kuat untuk menahan gempuran koalisi pembalap Eropa? Atau apakah ini hanya sekedar harapan palsu sebelum badai yang sesungguhnya menghantam di seri pembuka? Jika Anda ingin menjadi raja di Moto3, Anda harus melewati tembok Spanyol. Dan tahun 2026, tembok itu terlihat lebih kokoh dari sebelumnya. Veda Ega Pratama tidak hanya menghadapi pembalap biasa, dia menghadapi produk terbaik dari akademi balap paling elit di dunia. Nama pertama yang menghantui tidurnya adalah Brian Uriarte, juara Red Bull Rookies Cup 2025. Uriarte adalah definisi dari ketenanan yang mematikan. Dia mengenal setiap jengkal sirkuit di Eropa seolah-olah itu adalah halaman belakang rumahnya. Baginya, Veda hanyalah penghalang yang berhasil dia kalahkan setahun lalu, dan dia berencana melakukannya lagi. Namun, ancaman paling gelap datang dari Murcia, Spanyol, Máximo Kielez. Kielez bukan sekedar pembalap cepat, dia adalah murid langsung dari sang legenda hidup, Marc Marquez. Membawa DNA The Baby Alien, Kielez membalap dengan agresivitas yang seringkali membuat lawan-lawannya menciut. Dia sudah merasakan podium Moto3 di musim 2025 meski sempat terhambat cedera. Sekarang, dengan kondisi fisik 100%, Kielez adalah predator puncak. Lalu ada Marco Morelli, sang silent assassin dari Barcelona yang membawa bendera Argentina. Morelli adalah pembalap yang cerdas secara taktik. Dia mungkin tidak selalu memimpin di awal balapan, tetapi dia adalah pakar dalam manajemen ban yang akan menerkam di 3 lap terakhir. Terakhir, Jesus Ayos, pembalap yang dikenal mampu memanfaatkan celah sekecil apapun saat terjadi kekacauan di tikungan pertama. 4 pembalap ini membentuk sebuah pengepungan.
Mereka memiliki pengalaman, mereka memiliki dukungan politik di pedok, dan mereka memiliki satu tujuan yang sama: memastikan tidak ada pembalap dari Asia yang merusak pesta mereka. Veda Ega kini berada di tengah pusaran, dikelilingi oleh pembalap yang sudah terbiasa dengan tekanan mental tingkat tinggi. Namun, apa yang para monster ini tidak sadari adalah bahwa Veda telah terbiasa bertarung melawan kemustahilan sejak hari pertamanya di lintasan. Kesepian, perbedaan bahasa, dan intensitas persaingan di luar lintasan seringkali menjadi musuh yang lebih besar daripada rival di sirkuit. Veda Ega Pratama harus menghadapi tembok mental ini setiap hari. Dia tinggal ribuan kilometer dari rumah, di lingkungan di mana setiap orang di sekitarnya ingin dia gagal. Media-media internasional mulai memberikan perhatian, tetapi seringkali dengan nada skeptis. Mereka bertanya-tanya, apakah Veda hanya fenomena regional? Atau apakah dia benar-benar memiliki mentalitas pembunuh yang diperlukan untuk menjadi juara dunia? Di dalam garasi, suasana seringkali menjadi tegang. Ada diskusi panjang antara Veda dan kepala kru tentang detail kecil yang tidak terlihat oleh kamera. Ketegangan ini bukan karena konflik, melainkan karena rasa haus akan kesempurnaan. Veda dilaporkan sangat kritis terhadap dirinya sendiri. Setiap kesalahan kecil dalam pengambilan racing line dianalisis berjam-jam. Inilah sisi dari Veda yang jarang terlihat oleh publik. Di balik sikap tenangnya, ada api obsesi yang membara. Dia tahu bahwa di Moto3, kelemahan mental adalah undangan bagi lawan untuk menyerang. Namun, saat tekanan mencapai titik didih, sebuah kejutan terjadi di sesi tes resmi yang membuat seluruh pedok terdiam. Sesi tes pramusim 2026 di Jerez bukan sekedar ajang uji coba motor, itu adalah perang urat syaraf. Disinilah, kecepatan brutal Veda Ega Pratama benar-benar menampakkan wujudnya. Dalam sebuah sesi simulasi balapan, Veda secara tidak sengaja terlibat dalam duel jarak dekat dengan Maximo Quiles dan Brian Uriarte. Meskipun ini hanya tes, tidak ada yang mau mengalah. Quiles mencoba melakukan manuver agresif di tikungan tajam, sebuah pesan klasik untuk mengintimidasi sang pemula. Namun, respons Veda mengejutkan semua orang. Bukannya mengerem lebih awal, Veda justru melepaskan rem lebih lambat, memaksa Quiles untuk melebar. Itu adalah momen kecil, tetapi signifikansinya sangat besar. Veda baru saja memberitahu para monster Eropa bahwa dia tidak takut. Kejadian ini memicu bisikan-bisikan di pedok. Beberapa mekanik dari tim rival mulai memperhatikan data GPS motor Honda milik Veda. Mereka menemukan sesuatu yang tidak masuk akal. Kecepatan masuk tikungan Veda setara dengan pembalap papan atas kelas Moto2. Ketegangan mulai merembet keluar lintasan. Ada laporan tentang diskusi panas di kantor manajemen tim-tim besar. Mereka menyadari bahwa dinamika musim 2026 tidak akan berjalan sesuai rencana awal mereka. Kehadiran Veda telah mengganggu status quo. Beberapa pihak mulai mempertanyakan legalitas komponen tertentu pada motor Honda, sebuah taktik klasik untuk mengganggu fokus pembalap yang sedang naik daun. Spekulasi demi spekulasi bermunculan, namun Veda tetap tenang di tengah badai. Dia tahu bahwa cara terbaik untuk membungkam kritik bukanlah dengan kata-kata, melainkan dengan hasil di papan skor. Namun, sebuah pengakuan dari mulut bos timnya sendiri akan segera mengguncang fondasi keyakinan semua orang. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, bos Honda Tim Asia keluar dengan sebuah pernyataan yang mengguncang media balap internasional. Dalam sebuah wawancara eksklusif, dia tidak hanya memuji bakat Veda, tetapi dia menjatuhkan sebuah bom informasi yang selama ini disembunyikan. Dia menyatakan bahwa Veda Ega Pratama adalah pembalap dengan tingkat pemahaman teknis paling tinggi yang pernah mereka tangani dalam 1 dekade terakhir. Namun, yang membuat pernyataan itu sensasional adalah klaimnya bahwa Honda telah menyiapkan jalur khusus yang belum pernah diberikan kepada pembalap Asia manapun sebelumnya. Pernyataan ini seolah memberikan sinyal bahwa Veda bukan hanya dipersiapkan untuk memenangkan balapan di Moto3, tetapi dia sedang dikunci untuk menjadi proyek masa depan Honda di kelas utama, MotoGP. Ini adalah pengakuan yang sangat langka dan penuh risiko. Dengan mengatakan hal itu secara terbuka, Honda baru saja meletakkan target raksasa di punggung Veda. Dampaknya instan, tim-tim pabrikan lain seperti KTM dan Ducati mulai melirik situasi ini. Persaingan kontrak di balik layar pun memanas. Kabarnya, beberapa agen mulai mencoba mendekati lingkungan Veda, mencoba mencari celah untuk membajak sang talenta emas Indonesia ini untuk musim-musim mendatang. Ini bukan lagi sekadar balapan motor, ini adalah politik tingkat tinggi. Veda kini menjadi bidak catur yang sangat berharga dalam permainan kekuasaan manufaktur besar. Namun, semua rencana besar ini akan hancur jika Veda gagal memberikan hasil nyata di sirkuit.
Tekanan pun berpindah kembali ke pundak sang pembalap muda. Apakah dia akan hancur di bawah beban ekspektasi yang begitu masif, atau justru terbang lebih tinggi? Moto3 adalah kelas paling kejam di dunia. Ini adalah kelas di mana Anda bisa memimpin di lap terakhir dan finish di posisi ke-15 hanya karena kehilangan slipstream di lintasan lurus. Kecepatan saja tidak cukup. Kecerdasan saja tidak cukup. Anda membutuhkan keberuntungan yang luar biasa. Veda Ega Pratama harus menghadapi kenyataan ini dengan mata terbuka. Para ahli mengingatkan bahwa meskipun hasil tesnya luar biasa, balapan sesungguhnya adalah kekacauan yang terorganisir. Tabrakan beruntun di tikungan pertama, kesalahan strategi tim atau kegagalan mekanis adalah ancaman nyata yang bisa menghancurkan musim seorang pembalap dalam hitungan detik. Penggemar di Indonesia mungkin mengharapkan podium di setiap seri, tetapi realitasnya jauh lebih sulit. Ada kemungkinan Veda akan mengalami masa-masa sulit, di mana dia terjebak di rombongan tengah, beradu sikut dengan 20 pembalap lain yang sama laparnya. Ini adalah fase di mana mental juara benar-benar diuji. Sejarah mencatat banyak pembalap hebat yang patah saat mereka menghadapi kegagalan beruntun. Jika Veda tidak mampu menjaga fokusnya saat hasil tidak sesuai harapan, semua kecepatan brutal yang dia tunjukkan di awal akan menjadi tidak berarti. Selain itu, risiko cedera selalu mengintai. Di kelas yang penuh dengan pembalap agresif, satu kesalahan kecil dari rival bisa berakibat fatal bagi Veda. Tim medis dan pelatih fisik Veda bekerja ekstra keras untuk memastikan dia dalam kondisi puncak. Namun di lintasan balap, tidak ada jaminan keamanan 100%. Dan saat musim 2026 semakin dekat, sebuah fakta baru tentang kondisi motor rival mulai terungkap. Sebuah fakta yang bisa mengubah segalanya. Saat debu di lintasan tes mulai mengendap, sebuah kejutan besar terungkap. Ternyata, tim-tim Eropa tidak tinggal diam melihat kemajuan Honda dan Veda. Laporan intelijen pedok menunjukkan bahwa tim-tim berbasis KTM telah mengembangkan sistem elektronik baru yang secara teoritis bisa memberikan keunggulan di sektor akselerasi yang selama ini menjadi kekuatan Veda. Ini berarti keunggulan yang dimiliki Veda di awal tahun bisa saja menguap saat musim berjalan. Ini adalah perlombaan senjata tanpa henti. Namun, disinilah letak keunikan Veda Ega Pratama. Dia bukan hanya pembalap yang mengandalkan kecepatan motor, dia adalah pembalap yang mampu beradaptasi dengan keterbatasan. Kita sekarang berdiri di ambang musim yang paling dinantikan dalam sejarah balap motor Indonesia. Veda Ega Pratama bukan lagi anak kecil yang bermimpi di sirkuit lokal. Dia adalah gladiator yang siap memasuki Koloseum Moto3. Dia dikepung oleh 4 monster Eropa yang haus akan kemenangan. Didukung oleh mesin yang masih terus dikembangkan dan dibebani oleh harapan satu bangsa. Lampu start sebentar lagi akan padam. Suara mesin 250 cc akan meraung, memecah kesunyian pedok. Di balik helmnya, mata Veda fokus pada satu hal, tikungan pertama. Dia tahu bahwa jalan di depannya akan penuh dengan rasa sakit, keringat, dan kemungkinan kegagalan yang menyakitkan. Namun bagi mereka yang telah melihatnya membalap, satu hal sangat jelas. Veda Ega Pratama tidak datang ke sini untuk menjadi bagian dari kerumunan. Dia datang untuk menjadi alasan mengapa dunia harus mulai belajar bahasa Indonesia. Para monster mungkin sudah menunggu, tetapi untuk pertama kalinya dalam sejarah, mungkin para monster itulah yang seharusnya merasa takut. Karena saat bendera start dikibarkan, kebenaran hanya akan ditemukan di satu tempat, di atas aspal panas, di bawah kecepatan yang brutal. Selamat datang di era baru. Selamat datang di musim yang akan mengubah segalanya.